Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Sari Putri dari SGD 2. Di sini saya akan mempresentasikan PTA Album 2 tentang skrotum, testis, dan hidrokel. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang skrotum. Nah, jadi skrotum itu sebuah kantong yang terdapat pada dorsal penis dan caudal simfisis pubis. Nah, terdiri dari dua kantong yang berisi testis dan epididymis. Nah, bagian caudal funiculus spermaticus dan pembungkus lainnya. Nah, kantong yang berisi bangunan tadi itu namanya cavum scroti. Selanjutnya lapisan skrotum dari luar ke dalam itu yang pertama ada kulit. Nah, jadi kulit itu dia warnanya lebih ke hitam. Kemudian dia tuh banyak pigmen, rambutnya jarang. Kemudian dia tuh banyak mengandung kelenjar sebasea, sudorifera, dan dia tuh memberikan bau yang spesifik. Nah, pada linea mediana cavum scroti yang dijkstra maupun sinistra dibatasi oleh rape scroti. Nah, itu pada bagian luar. Nah, sedangkan pada bagian dalam itu dibatasi oleh septum scroti yang terdiri dari tunica dartos scroti. Kemudian ada tunica dartos scroti. Dia tuh homolog dengan subcutis. Selanjutnya ada fascia spermatica yang eksterna. Dia homolog dengan aponeurosis moai. Selanjutnya ada musculus cremaster. Dia homolog dengan aponeurosis moai. Selanjutnya ada fascia spermatica interna. Nah, dia tuh homolog dengan NTA. Selanjutnya juga ada mohon maaf tadi fascia cremasterika dia tuh berhomolog dengan NTA. Nah, sedangkan fascia spermatica yang interna dia tuh homolog dari fascia transversa abdominis. Selanjutnya ada tunica vaginalis propria. Tunica vaginalis. Dia tuh berhomolog dengan peritoneum parietal yang terdiri dari dua lamina. Nah, selanjutnya tadi ada dua lamina, yaitu yang pertama lamina parietalis dan lamina visceralis. Nah, pada lamina yang visceralis itu dia melapisi tunica albuginiana. Jadi dia melapisi tunica albuginiana serta epididymis. Tunica albuginiana. Nah, antara testis dan epididymis yaitu terdapat ruangan yang disebut sinus epididymis. Kemudian pada margo posteriornya, pada margo posterior testis lamina visceralis itu mengadakan, jadi dia tuh nanti berefleksi menjadi lamina parietalis. Nah, tadi di antara dua lamina tersebut dia tuh terisi cairan yang disebut cavum testis. Nah, selanjutnya itu ada lamina parietalis. Yaitu melapisi bagian dalam fascia spermatica yang interna. Ini fascia spermatica yang interna. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi dari skrotum. Nah, dia itu divaskularisasi yang pertama oleh rami scrotales anterior arteriae
pudenda externa profunda, cabang dari arteri femoralis. Nah, selanjutnya ada ramis scrotales posterior arteriae pudenda interna, dan ada juga arteri cremastica, cabang dari arteri epigastrika yang inferior. Selanjutnya ada inervasi dari skrotum, itu yang pertama dari rami genitalis nervus genitofemoralis, itu lumbal 1 dan 2. Dia tuh menyuplai persarafan pada permukaan anterolateral skrotum. Terus ada nervus scrotales anterior. Dia tuh dari lumbal 1, cabang dari nervus ilioinguinal. Nah, pada nervus ini dia tuh mempersarafi permukaan anterior skrotum. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada nervus scrotalis yang posterior. Jadi dia dari sakral 2 sampai sakral 4. Dia cabang dari nervus pudendus. Nah, nervus ini juga mempersarafi bagian posterior dari skrotum. Nah, yang terakhir itu ada rami perineal. Nah, rami perineal nervus cutaneus femoralis posterior, itu dari sakral 2 sampai sakral 3. Nah, dia itu juga menyuplai permukaan bagian permukaan inferolateral. Nah, selanjutnya itu ada testis. Nah, testis sendiri itu bentuknya ovoid. Nah, dia fungsi dan strukturnya itu diatur oleh hormon gonadotropin. Nah, pada struktur bagian luar dari testis itu ada tunica vaginalis. Ada tunica vaginalis, selanjutnya ada tunica albuginea, dan ada tunica vasculosa. Nah, sedangkan bagian dalamnya itu ada septula testis dan lobuli testis. Jadi bagian dari luar ke dalam testis itu sama dengan skrotum. Jadi yang pertama ada kulit, kemudian dia ada tunica dartos, ada fascia spermatica, kemudian fascia cremasterica, fascia spermatica externa. Nah, tadi ini sinus epididymis, ini margo posteriornya, margo anterior. Nah, ini ada kaput epididymis, funiculus spermaticus, cauda epididymis, mediastinum tertis, tunica dartos. Nah, ini septum skrotinya, bagian dalam, kemudian ada ductus deferens. Nah, ada di sini ada arteri testicularis. Ini ada cavitas skroti. Nah, selanjutnya vaskularisasi dari testis itu sendiri, dia tuh divaskularisasi oleh arteri spermatica interna atau arteri testicularis. Ini arteri testicularis, dia tuh beranastomosis dengan arteri spermatica externa, cabang dari arteri epigastrika yang inferior. Nah, kemudian juga ada arteri differentialis. Nah, selanjutnya itu nanti venanya itu menuju ke plexus pampiniformis. Nah, sedangkan jadi ini arteri testicularisnya. Kemudian selanjutnya epididymis itu nanti dia divaskularisasi oleh arteri spermatica yang interna. Nah, sedangkan yang ductus deferensnya ini nanti dia divaskularisasi oleh arteri differentialis dan arteri hemorrhagialis yang media. Nah,
selanjutnya aliran darah limfa pada testis itu, testis dan epididymis itu dia mengikuti arteri spermatika internal, kemudian nanti dia sampai ke lumbal. Dan sedangkan yang ductus deferensnya yang bagian ini dia nanti sampai ke ileaka yang eksternal. Nah, selanjutnya ada hidrokel. Nah, hidrokel itu dia suatu kelainan yang ditandai oleh adanya cairan biasanya tuh encer yang berada di sekitar testis. Nah, dia tuh makanya akan menyebabkan pembengkakan pada daerah skrotum. Nah, jadi ini testis yang bagian normal. Ini ada tunica vaginalis, ductus deferens. Kemudian ini ada epididymis, ada tunica albugenia. Nah, ini contoh testis yang normal, dan ini hidrokel. Nah, ini terlihat arteri testikularisnya. Ini plexus pampiniformis, epididymis, testis, ductus. Nah, selanjutnya hidrokel sendiri itu dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang communicating hidrokel dan non-communicating hidrokel. Jadi ini normalnya, ini ada peritoneal cavity atau cavum peritonealnya, terus ini ada processus vaginalis, epididymis, dan testis. Nah, bedanya apa dengan yang normal? Jadi kalau yang communicating hidrokel, dia itu hidrokel atau cairannya tadi itu terjadi di kantong yang mengelilingi testis ini. Makanya dia itu tidak menutup dengan sempurna. Nah, sehingga cairannya itu bisa masuk dan keluar. Nah, seharusnya kan normalnya di sini tertutup sampai sini. Ini kan contoh normalnya yang tertutup. Nah, tetapi ini tidak pada komunikan. Dia itu terisi cairan pada testis. Dia tuh sampai mengelilingi testis sehingga dia itu salurannya ini tidak menutup dengan sempurna. Nah, kalau yang non-communicating hidrokel, dia itu jadi terjadi pada saat penutupan atau dia tuh berlebih, produksi cairannya tuh berlebih dan tidak diimbangi dengan penyerapan cairan yang cukup. Kan seharusnya pada bagian di sini tertutup, tetapi pada non komunikan dia itu cairannya berhenti di sini, sehingga dia tuh tidak bisa mengalir dengan sempurna dan produksi cairannya itu juga berlebihan. Maka dia jadi stuck pada di sini. Terus gejalanya itu biasanya dia satu atau dua sisi skrotumnya tuh jadi bengkak, terus dia tuh terasa berat, jadi kayak balon yang terisi air. Nah, biasanya tuh pada dewasa tuh tidak merasakan nyeri. Nah, jadi ini pada gambar ini kan terlihat nanti dia skrotumnya tebal, terus epididymisnya itu tidak teraba, terus ada benjolan di skrotumnya, di kantong skrotum. Nah, ini pemeriksaannya bisa menggunakan transiluminasi atau transiluminasi dan USG. Nah, pada pemeriksaan transiluminasi dia itu dengan cara jadi pada skrotumnya itu disinari atau diberi senter. Nah, jika dia cahayanya jernih, dia itu maka ditandakan adanya cairan pada skrotumnya. Nah, jika dia diberi cahaya atau diberi sinar atau diberi sinar menggunakan senter, dia tidak terlihat
jernih, itu bisa jadi kemungkinan karena hernia, tumor testis. Kemudian kalau OSG sendiri itu dia tuh dapat memperjelas bagian mana bagian yang bagi kalau OSG itu sendiri dia tuh memberikan gambar yang cukup jelas sehingga dia tuh bisa membedakan antara hidrokel, hernia maupun tumor. Nah, selanjutnya ada hidrolektomi. Nah, jadi dia ini tindakan atau operasi yang dilakukan pada penderita hidrokel, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, teknik hidrolektomi itu dibagi menjadi dua, ada teknik jabulai dan teknik aplikasi LORD. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin telah selesai penjelasan dan presentasi PTA LBM 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.